ada malam nuzulul Quran. Nuzulul Quran maksudnya Al-Quran itu turun. Turun dari mana? Al-Quran itu memiliki dua fase, dua tahapannya, ada dua cara. Al-Quran itu turun. Ya, muka hiji Al-Quran itu turun langsung. Kamana turunnya? Dari Sidratul Muntaha ke Lauhil Mahfuz, atau dari Gusti Allah melalui malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha, lalu nanti turun langsung dari Sidratul Muntaha ke Lauhil Mahfuz. Ya, kayak gitu, turunnya secara langsung. Habis itu turun lagi ke hatinya Nabi Muhammad, langsung dari, ya. Tapi habis itu ada namanya turunnya secara bertahap, sakedik, langsung turun. Sama seperti adik-adik, ketika adik-adik belajar langsung dipasihan ilmu sadayana sakitab biasa tuh laku dihafal. Itu biasa. Jadi kapungkur ge Al-Quran turun secara langsung, habis itu turun secara bertahap. Secara langsung itu namanya daf'atan, langsung. Habis itu tadrijian, bertahap. Ya. Oke, misalnya ada peristiwa naon, ada kejadian, ya. Misalnya Nabi lagi diem, ada kejadian, ada orang datang tukang minta-minta, ada orang yang lagi sholat sahabat Nabi, akhirnya dia ngasih cincin, turun ayatnya. Oh, ini adalah orang yang lagi sholat, tapi dia sambil ngasih sedekah ke orang lain. Nah, itu ada cerita-cerita gitu. Atau misalnya ketika Nabi disuruh menyampaikan ayat tentang sesuatu, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Nah, atau ketika Nabi waktu apa di Gua Hiro dapat apa, surat apa? Al-Alaq. Nah, itu kan nggak semua turun kan? Ya, itu bertahap sesuai dengan kejadian dan peristiwa. Makanya turunnya sekedik. Tapi Nabi udah tahu semua. Tapi ketika di depan masyarakat, oh iya peristiwa itu, oh iya teh Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Nah, itu bertahap. Nanti ada lagi turun yang lain, turun surat Al-Fatihah. Al-Fatihah nanti ada dibilang Al-Fatihah, Ummul Kitab, Sab'ul Masani, karena ada 7 ayat. Ada yang turunnya 2 kali. Wah, macam-macam pokoknya ya. Pasti nanti kalian pelan-pelan diajarkan terkait tentang ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Nah, jadi gitu, Al-Quran turun secara langsung, ya, ada 2-nya, kemudian satu lagi turunnya secara bertahap, jadi sakedik. Habis itu Nabi ngapain? Udah dapat Al-Quran, Nabi mengamalkan untuk dirinya, dipahami, diamalkan, ya kan, untuk dirinya. Kemudian juga gimana? Kemudian setelah diamalkan untuk dirinya, untuk apa? Keluarganya, ya kan? Di sana kan Nabi punya keluarga, ya. Keluarganya Nabi siapa aja? Ada yang tahu nggak? Istrinya Nabi sahabat Pak. Ibu nak etama. Ya, nggak apa-apa masih keluarga. Siti Khadijah binti Khuwailid, itu istrinya Rasulullah. Ya. Siti Khadijah kemudian punya anak kan? Punya putri yang paling dikenal, putrinya siapa namanya? Siti Fatimah Al-Zahra. Kemudian Siti Fatimah menikah dengan siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian punya anak namanya siapa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya. Nah, banyak itu nanti anak-anaknya. Nabi juga dikatakan di dalam sejarah punya istri juga, tapi Nabi istrinya yang paling lama Siti Khadijah. Baru setelah Siti Khadijah nggak ada, Nabi menikah dengan wanita-wanita lain pada saat itu. Tapi kalau dari sisi garis keturunan, Rasulullah hanya punya anak dari Siti Khadijah. Kemudian dari Siti Khadijah baru punya keturunan-keturunan. Ada Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Husain, ada perempuan namanya Ummu Kulthum, ada perempuan namanya Siti Zainab, ya, Siti Zainab Al-Kubro. Kemudian nanti dari Sayyidina Husain ada anaknya lagi namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin nanti ke bawah